batas oleh Hamas, kemudian menggerakkan opini di dunia internasional, baik melalui jalur uang, kemudian jalur diplomasi. PBB sudah mereka kuasai dengan dikuasainya PBB oleh Guterres yang merupakan orang yang ditanam oleh Palestina sudah sejak lama di PBB kan. Kemudian juga lembaga-lembaga internasional asing seperti ICC, ICG itu sudah disusupi. Bahkan saya lihat sekarang ini, isu yang sedang ditiupkan, Netanyahu sedang tidak cocok dengan militernya. Ya nggak mungkin lah Israel bisa diadu domba dengan kasus-kasus receh seperti itu. Nah, selama ini mungkin rakyat Lebanon merasa Hezbollah ini sudah hebat sekali ya. Ternyata ayam sayur juga sekarang ini. Buktinya akhirnya kalah juga kan kemarin ini kan dengan pager dan radio walkie talkie aja lato-lato bisa pecah kan gitu kan. Lucu jadinya kan ngelihatnya. Israel tidak butuh deklarasi kemenangan. Bagi dia, begitu kekuatan lawan dipunahkan, dia nggak peduli mau orang bilang menang atau kalah gitu. Tetapi orang-orang sebelah ini selalu bilang, oh Israel belum menang, belum bisa bukan itu yang dibutuhkan oleh orang Israel. Ya lanjut. Tadi saya mau sampaikan apa tadi ya sebentar ya. Tadi ada yang kelewat tadi. Saya mau tunjukkan. Tapi mungkin lainnya dulu siapa mau nih. Pak Andi, Bu Ellen sih, Bu Dora silakan ya. Saya mau tampilkan ini dulu. Tapi mesti saya pindahin dulu nih masalahnya nih. Sebentar ya, saya mau pindahin dulu ya. Siapa mau bicara dulu nih? Pak Andi silakan Pak Andi. Mana nih? Bu Ellen, silakan. Ellen sih, silakan. Ada Pak Ompung Toba tuh Pak Paul. Ompung boleh Ompung, silakan Ompung. Ompung. Mana nih? Iya. Silakan Ompung. Udah. Ompung, ya. Ya, tes suara Pak Paul. Lulus, merdu. Lulus, oke. Terima kasih. Shalom semuanya yang di YouTube maupun yang di Zoom. Nah, ini topiknya memang menarik ya. Kita nggak bisa lepas juga dari isu tentang Israel ini. Sebetulnya kalau menurut ini analisis ya, namanya analisa kan boleh-boleh saja. Sebenarnya Pak Paul, apa yang direncanakan oleh negara-negara sebelah ini, maupun Hamas maupun Iran, itu udah sangat matang, Pak. Harusnya dalam tempo 1 tahun, 2 tahun ini Israel itu akan hancur dan akan bubar. Mereka sudah siapkan peristiwa 7 Oktober itu dengan melakukan serangan lintas batas oleh Hamas, kemudian menggerakkan opini di dunia internasional, baik melalui jalur uang, kemudian jalur diplomasi. PBB sudah mereka kuasai dengan dikuasainya PBB oleh Guterres yang merupakan orang yang ditanam oleh Palestina sudah sejak lama di PBB kan. Kemudian juga lembaga-lembaga internasional asing seperti ICC, ICG itu sudah disusupi. Dan peta daripada keanggotaan PBB itu sudah berubah, sudah nggak seperti di tahun 1940-an lagi sesudah Perang Dunia Kedua. Peta PBB itu sangat berubah total, ya karena sekarang sesudah era pasca kolonial. Nah, kalau kita belajar nanti teori-teori pembangunan atau teori sejarah ya pasca kolonial itu, banyak negara-negara maju yang ya terutama negara Afrika dan Asia ya Timur Tengah itu lahir, dan mereka ini bekas negara-negara koloni dari negara-negara Eropa. Nah, mereka banyak juga ya selain koloni
juga bekas negara-negara sosialis, ya terutama negara-negara koloni ini kebanyakan negara-negara Muslim. Nah ini banyak yang menjadi anggota PBB. Nah ini sangat mempengaruhi kebijakan PBB akhir-akhir ini, ya. Beruntung saja masih ada hak veto yang dimiliki oleh kelima negara besar ini, Amerika, Soviet, atau Rusia, kemudian juga China, Prancis, dan Inggris. Kalau tidak, ya terus terang dunia ini sudah dikuasai sama negara-negara Muslim dan negara-negara yang sosialis yang otoriter ini. Pasti, itu udah pasti. Kalau kalau one country one vote sudah pasti akan seperti itu. Makanya mereka dulu pernah beberapa kali meminta supaya hak veto itu dihapus. Ketika hak veto negara-negara besar ini dihapus, maka semua kebijakan internasional dunia ini akan dikuasai oleh negara-negaranya Halal Ben Shahar ini, Pak Paul. Nah, amin, benar. Iya. Nah, itu akhirnya kalau kita lihat sekarang ini, serangan 7 Oktober itu, meskipun sempat kelihatannya akan berhasil ya, bagaimana opini di negara-negara barat dan di seluruh dunia itu terpengaruh, mahasiswa juga, terutama kebanyakan generasi muda sekarang ini kan buta sejarah, mereka tidak tahu kisah Perang Dunia Kedua bagaimana, mereka tidak tahu era prapaskah kolonial itu seperti apa, itu gampang sekali dipengaruhi. Ditambah lagi Eropa ini kan semakin sekuler kan, jadi mereka merasa bahwa sekularisme itu adalah segalanya, demokrasi adalah segalanya, kebebasan dan hak asasi manusia itu adalah segalanya. Nah, keadaan yang di Eropa yang seperti ini dan di Barat pada umumnya, ini yang dibajak oleh negara-negara Muslim ini. Mereka melihat kelemahan dari sistem ini, sistem demokrasi ini. Ketika nanti sistem ini, mereka akan ikutin sistem ini dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan migrasi sebanyak-banyaknya ke negara-negara Barat dan negara Eropa. Berbondong-bondong jadi imigran, bukan berbondong-bondong masuk Islam gitu ya, orang-orang di Barat gitu ya. Berbondong-bondong imigran datang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengubah peta demografi. Dan itu sudah terjadi. Seperti Albania kan sudah jatuh kan? Karena memang gereja sendiri dan peradaban barat sendiri terpengaruh oleh budaya sekularisme ini, terpengaruh oleh budaya multikultural, terus kemudian juga kebebasan ya, HAM itu terpengaruh. Akhirnya barat itu tertidur, Eropa itu tertidur. Mereka nggak sadar bahwa ada satu kelompok manusia yang ingin menguasai Eropa dari sejak dulu. Mereka menganggap Eropa itu the big apple gitu. Nah, saya sedang cari-cari bahan ini. Ternyata dulu katanya Pak Paul, itu Basilika Santo Petrus yang di Roma itu pernah diserbu juga oleh orang-orang Muslim ini. Kalau nggak salah dari kerajaan ya bangsa Mor atau Afrika Utara. Cuman saya bahannya masih terlalu sedikit untuk kita bahas gitu. Makanya ada tembok di Roma itu, di Vatikan itu yang dibuat, kok Vatikan punya tembok. Ternyata ada sejarah itu, tetapi tidak terlalu banyak diekspos gitu. Jadi memang saya jadi bertanya-tanya, yang penjajah itu bukan negara-negara Eropa sebenarnya. Ideologinya Halal Ben Shahar inilah yang menjajah seluruh dunia dari sejak dulu. Bahkan di beberapa wilayah dan negara sampai sekarang masih berjalan. Nah, Israel ini membuka mata dunia, di mana dulu Eropa berusaha untuk menutupi mata dari apa yang terjadi dengan radikalisme ideologi agama gitu ya. Menganggap bahwa semua agama itu sama, semua agama itu menuju Tuhan yang sama. Nah, sekarang baru menyadari sesudah 7 Oktober ini kembali sadar bagaimana radikalnya masyarakat di Barat ya, ideologi intifada itu dibawa ke Eropa dan ke Amerika, menyebabkan mahasiswa-mahasiswa dan generasi mudanya menjadi beringas, menjadi vandalis, merusak segala sesuatu,
merusak nilai-nilai yang ada gitu ya. Jadi dunia ini mau dijadikan seperti abad ke-7 di mana orang masih minum kencing onta gitu ya. Nah itu. Nah jadi sadarlah masyarakat ini sekarang di seluruh dunia. Nah tapi sedikit agak terlambat untuk Eropa karena Eropa terjebak dengan sistem hukumnya sendiri. Kalau dia nanti menolak permohonan katakanlah untuk imigrasi atau asylum, nanti mereka akan menggunakan hukum Eropa lagi untuk melawan gitu, untuk menaklukkan Eropa gitu. Ada aja nanti yang ini, kalau politik adu licik, orang sebelah ini lebih jago Pak, gitu. Mereka lebih pintar. Kalau soal politik kotor lah istilahnya, mereka lebih sudah terbiasa dengan itu. Adu domba itu, kita sama kan kita lihat di sini kan. Bahkan saya lihat sekarang ini, wah isu yang sedang ditiupkan, Netanyahu sedang tidak cocok dengan militernya. Yang nggak mungkin lah Israel bisa diadu domba dengan kasus-kasus receh seperti itu. Nggak mungkin gitu. Karena ini sudah menyangkut eksistensi dan keberadaan negara Israel sekarang dan ke depannya. Jadi karena katanya Belanda suka adu domba, tetapi saya malah lihat sebaliknya loh. Justru orang-orang sebelah ini yang suka dengan politik adu domba gitu. Yang saya perhatikan. Ya mungkin dari apa-apa yang terjadi di dalam textbook sejarah maupun dunia politik yang ada di Konoha ini, kita kelihat gitu. Siapa sih yang sebenarnya suka adu domba? Nah, jadi ini udah membuka segalanya. Bahkan terbongkar juga ada rencana seperti 7 Oktober itu dilakukan misalnya dari tepi barat dan dari Hezbollah. Jadi ada 3 nanti sebenarnya rencana awal ini ya untuk menghancurkan Israel. Pertama serangan dari Gaza, kemudian serangan dari tepi barat, yaitu kalau saya lebih suka menyebutnya Yudea dan Samaria, dan serangan dari Hezbollah di utara. Itu yang disebut sebagai operasi penaklukan Galilea. Itu yang kemarin akhirnya Israel melakukan serangan besar-besaran itu. Sebelum ini mereka sempat ini, kalau yang di West Bank kan sudah bisa dicegah dan cegah tangkal dan dihancurkan. Nah, sekarang tinggal yang dari Hezbollah, tetapi kalau saya melihat sepertinya Hezbollah itu terlalu terbuai dengan mereka merasa diri menang di perang tahun 2006. Ya. Ya waktu itu Israel belum punya Iron Dome, beda dengan sekarang gitu. Jadi mereka waktu itu bangga bisa membuat korban di rakyat sipil Israel itu sekitar hampir 200 orang gitu ya. Tentaranya sekian puluh korban dalam perang 35 hari. Tapi sekarang sudah beda situasinya gitu. Ya, ketika Hezbollah mau mencoba skenario seperti tahun 2006 di masa sekarang ini, ya mereka tidak punya peluang, palingnya hanya bisa melakukan serangan sporadis dengan rudal anti-tank maupun roket maupun ya peluru peluru kendali, tapi ya tidak akan bisa menimbulkan korban yang banyak di pihak Israel gitu. Kalau Israel menyerang sasaran-sasaran militer, kalau Hezbollah nggak peduli dia serang itu anak sekolah lagi main bola itu yang di Magdal itu ya, di utara itu, di pemukimannya suku Druze itu, tapi ngakunya menyerang ini. Nah kemudian Hezbollah sekarang mencegah supaya rakyat Libanon yang di selatan nggak mengungsi. Mereka mau pakai rakyat Libanon itu sebagai tameng hidup, sama kayak Hamas kelakuannya gitu. Mereka mau pakai itu jadi tameng hidup untuk melindungi apa? Melindungi persenjataan mereka yang disimpan di rumah-rumah penduduk. Mungkin banyak berita-berita yang tidak diungkap ke publik, ke media-media. Tapi kalau saya sih melihatnya dari ada jalur berita yang lain ya, bahwa selama ini perang yang tidak terlihat juga banyak, di mana pengiriman senjata, amunisi, alutsista dari Iran itu banyak dihancurkan oleh Israel di Suriah dan di Irak. Jadi truk pengirim ini dibom di tengah jalan. Kemudian Iran ganti strategi lagi. Dia kirim dengan mobil-mobil biasa, mobil penumpang biasa. Tapi kan kalau kita lihat, kalau dikirim dengan mobil penumpang biasa kan kapasitasnya nggak banyak. Kemudian Israel mengamati lewat satelit maupun drone-nya di mana kira-kira disimpan. Ternyata rudal
drone maupun roket itu disimpan di rumah penduduk sekarang, disebar gitu sebanyak-banyaknya. Makanya kemarin Israel menyerang 1.300 titik. Jadi bisa dalam satu rumah itu roket ditaruh di garasi, ya. Kemudian peluru kendali maupun drone ditaruh di ruang tamu gitu. Sementara tuan rumahnya ada di situ, coba bayangkan itu. Nah, jadi dia menaruh persenjataannya di rumah penduduk dan yang punya rumah ada di situ. Makanya pidatonya Netanyahu kan mengatakan jangan kalian membahayakan hidup kalian dengan permainan seperti itu. Ya artinya kan Israel bisa saja menyerang sewaktu-waktu dan itu akan menyebabkan korban sipil. Balik lagi waktu parade Hezbollah itu pakai pakaian militer dengan segala macam atribut persenjataannya, begitu sudah mati, udah metong, nanti berubah jadi wanita dan anak-anak seperti biasa, sama seperti Hamas yang di Gaza gitu. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi akhirnya berbondong-bondong, ini berbondong-bondong yang lain lagi, berbondong-bondong warga Libanon itu sekarang mengungsi ke utara, ke Beirut. Mereka menghindari wilayah selatan, perbatasan dengan Israel dan lembah BKA. Lembah BKA itu adalah ya segala macam di situ, fasilitas infrastruktur persenjataan, bandara milik Hezbollah secara eksklusif ada di lembah BKA. Nah, itu yang akan dihancurkan Israel dan sebagian sudah dihancurkan, tapi nanti hari-hari ke depan ini akan ada operasi besar-besaran, operasi udara dalam jangka panjang kalau misalnya Hezbollah tidak menarik diri dari perbatasan. Itu pasti akan dihabisin segala macam infrastruktur dan persediaan roket dan amunisi dan lain-lainnya itu pasti dihabisin. Nah, selama ini mungkin rakyat Libanon merasa Hezbollah ini sudah hebat sekali ya. Ternyata ayam sayur juga sekarang ini. Buktinya akhirnya kalah juga kan kemarin ini kan dengan pager dan radio walkie talkie aja lato-lato bisa pecah kan gitu kan, lucu jadinya kan ngelihatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa rakyat Libanon memang tidak punya keberanian melawan Hezbollah. Sebagian orang di Suriah dan di Libanon itu malah senang dengan sekarang ini Hezbollah sedang dihancurkan oleh Israel. Kenapa? Mereka tertekan selama ini, terutama di Suriah ketika perang saudara ya. Waktu Hafez al-Assad mau digulingkan oleh oposisi, kemudian datanglah Hezbollah ini membantu gitu. Dan melakukan pembantaian di satu kota, saya lupa nama kotanya, bahasa Arab gitu di Suriah. Itu mereka malah berteriak kesenangan ketika Hezbollah dihancurkan oleh Israel. Serangan yang kemarin ini yang 1.300 titik ini, karena kan serangan diarahkan ke rumah-rumah, dan yang anehnya ketika rumah ini hancur kena rudal, ada ledakan yang kedua. Biasa ledakan pertama kan dari amunisi yang datang dari rudal maupun bomnya Israel. Tapi kalau ledakan kedua, ketiga dan seterusnya berarti benar bahwa itu adalah ledakan sekunder yang menandakan bahwa rumah itu dijadikan gudang senjata gitu. Nah, jadi Israel kelihatannya sambil menunggu, dia akan melakukan serangan-serangan, makin lama makin keras intensitasnya, sambil menunggu seluruh penduduk ini mengungsi dulu, mengungsi ke utara, mau ke Beirut atau ke daerah lain, atau kemanapun gitu. Baru kemudian sesudah nanti arsenal ataupun kemampuan persenjataannya Hezbollah melemah, kemudian nanti Israel akan masuk dengan serangan daratnya, mengusir ya dan menghancurkan terowongan-terowongan seperti yang mereka lakukan di Gaza. Memang kalau ngelihat kerumitan, persenjataan Hezbollah jauh lebih unggul daripada Hamas. Tetapi medan tempurnya Libanon Selatan tidak serumit Gaza, walaupun banyak terowongan di situ, tetapi lebih terbuka dan lebih mudah bagi pasukan Israel itu bermanuver, ya, daripada harus menghadapi perang kota yang begitu rapat penduduk. Bagaimana memisahkan penduduk sipil dengan kombatan, itu sangat susah yang di Gaza itu. Tetapi itu sudah bisa diatasi oleh Israel. Israel tidak butuh deklarasi kemenangan. Bagi dia, begitu kekuatan lawan dipunahkan, dia nggak peduli mau orang bilang menang atau kalah gitu.
Tetapi orang-orang sebelah ini selalu bilang, oh Israel belum menang, belum bisa bukan itu yang dibutuhkan oleh orang Israel. Yang jelas, Gaza dan Hamas tidak akan mungkin lagi mampu menyerang Israel dalam waktu dekat ini. Mungkin juga dalam waktu panjang, dengan syarat Gaza tidak boleh diserahkan kepada Palestina lagi, dan Philadelphia Corridor harus tetap dipegang kontrolnya oleh Israel. Kalau tidak, ya Israel akan tertipu kedua kalinya seperti perjanjian Oslo. Jadi sekarang ini Pak Paul, itu sebenarnya Israel itu sedang bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih kotoran yang ditinggalkan oleh Yitzhak Rabin pada perjanjian Oslo. Ketika dia dengan lemahnya menyerahkan Gaza dan kota-kota yang milik orang Kristen. Terutama Nazaret dan Bethlehem ya. Nazaret, Bethlehem, Hebron ya. Itu kan semua penuh dengan jejak sejarah Yudaisme dan kekristenan. Ya tujuannya sebenarnya bukan masalah memperjuangkan kemerdekaan ini orang-orang Palestina ini. Untuk menghapuskan jejak agama dan ideologi lain, terutama Yudaisme dan kekristenan, itu tujuannya sebenarnya. Jadi bukan mau tujuan merdeka. Dari dulu Israel sudah memberikan kesempatan solusi two-state solution, tapi kan tidak pernah diterima oleh Palestina secara jelas, baik di zamannya Yasser Arafat maupun Abu Mazen yang sekarang ini, Mahmud Abbas. Nggak pernah, mereka nggak mau itu. Mereka mau one-state solution di bawah hukum syariah, seperti yang mereka inginkan gitu. Bukan, dan orang Yahudi itu ya kalau perlu digenosida atau dibuang ke laut, seperti yang tertulis dalam deklarasinya Hamas maupun deklarasinya Fatah. Sampai sekarang itu kan belum dihapus. Nah, jadi Israel di atas angin sekarang ini. Tetapi sepertinya dia memperlambat peperangan. Kenapa? Karena memang menunggu situasi dunia internasional, kemudian juga masalah ekonomi internasional akan seperti apa dampaknya. Dan yang terakhir menunggu siapa yang akan jadi presiden Amerika mendatang. Itu dulu Pak Paul, nanti kita bisa diskusi lanjut. Terima kasih Pak Paul.